Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik dan semua pecinta matematika di mana saja berada. Pada channel kali ini atau pada tayangan video kali ini di channel saya akan membahas lanjutan pada video sebelumnya seperti yang tertera pada link di atas ini. Nah, materinya masih dengan vektor dimensi 3. Tapi kali ini kita membahas tentang operasi vektor dimensi 3. Nah, adapun KD 3.2 dan 4.2 yaitu pengetahuan dan keterampilannya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, di mana KD 3.2 yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Nah, keterampilannya kita bahas pada 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Nah, IPK-nya seperti apa? Ini ada dua IPK yang kita bahas pada video hari ini, yaitu 3.2.8 menghitung operasi aljabar vektor dalam dimensi 2. Dan keterampilan adik-adik bisa dapatkan pada saat pembelajaran. Ya, Bapak Ibu guru akan menilai keterampilan adik-adik melalui menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor dalam ruang berdimensi 2, yaitu pada IPK 4.2.2. Tadi kita sudah membahas di awal penjelasan saya tadi bahwa pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini membahas tentang operasi ya vektor dalam dimensi 3. Seperti halnya pada operasi dasar matematika, kita akan mengenal yang namanya yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita akan membahas keempat operasi vektor dimensi 3 itu. Nah, seperti apa bentuk operasi vektor dimensi 3 dan bagaimana contoh soalnya agar kalian lebih mudah mengerjakan operasi vektor pada dimensi 3. Berikut saya akan tampilkan penjelasan mengenai operasi vektor dimensi 3 beserta contoh soal. Kita lihat tampilan berikut. Nah, adik-adik, pada tayangan berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana kita bisa mengoperasikan minimal dua buah vektor ya ke dalam operasi dasar vektor. Nah, seperti yang saya sebutkan di atas tadi atau pada awal video tadi, bahwasanya operasi vektor di dimensi 3 itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah perbandingan. Nah, gimana cara untuk mengoperasikan vektor minimal ya? Minimal dua buah vektor kita operasikan agar menghasilkan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, perkalian, dan perbandingan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita misalkan ada dua buah vektor ya, minimal dua buah vektor. Tidak menutup kemungkinan lebih. Ya, bisa kita operasikan. Jadi, dua buah vektor minimal kita dapat operasikan. Ya, misalkan ada vektor A berisi X1, Y1, dan Z1. Kemudian vektor B berisi X2, Y2, dan Z2. Maka dua buah vektor ini bisa kita jumlahkan dengan cara seperti ini. Ya, apabila ada vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka sama halnya dengan vektor dimensi 2, komponen yang berada pada posisi yang sama itu kita operasikan. Ya, seperti apa? Ini kan X1, posisinya sejajar dengan X2. Kemudian Y1 berada di tengah, Y2 juga berada di tengah. Z1 berada di bawah, Z2 juga berada di bawah. Karena operasinya adalah penjumlahan, maka vektor keduanya ini kita operasikan sesuai dengan komponen yang berada pada posisi yang sama. Di X1 kita jumlahkan dengan X2, Y1 jumlahkan dengan Y2, dan Z1 dijumlahkan dengan Z2. Seperti ini. Oke. Selanjutnya pengurangan. Apabila ada vektor A dikurang dengan vektor B, layaknya dengan penjumlahan, maka komponen yang sama kita akan kurangkan, ya, kita akan kurangkan
seperti berikut ini. Jadi ada X1, Y1 dan Z1 kita kurangkan dengan X2, Y2 dan Z2. Maka yang terjadi apa? Komponen X1 dikurangkan dengan X2, Y1 dikurangkan dengan Y2, Z1 dikurangkan dengan Z2. Nah, selanjutnya kita akan ke bentuk yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, perkalian di sini kita menggunakan perkalian skalar dan vektor, ya. Sama dengan dimensi 2. Nanti ada satu momentum atau satu video yang akan saya upload lagi mengenai perkalian antara vektor dengan vektor. Nah, hari ini atau pada video ini yang akan saya jelaskan, atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perkalian skalar perkalian antara skalar dan vektor, seperti itu. Nah, gimana dia perkalian skalar dan vektor? Misalkan kita punya skalarnya adalah P, ya. Ini adalah skalar. Angka saja, ya, angka saja, dan ada vektor A. Maka kita akan bisa kalikan antara skalar P dengan vektor A. Di sini ada skalar P dikalikan dengan vektor A yang berisi X1, Y1 dan Z1. Maka masing-masing komponen vektor akan dikalikan dengan P. Maka akan bentuknya seperti ini. P dikali X1, P dikali dengan Y1, dan P dikali dengan Z1. Dan yang keempat adalah perbandingan. Nah, ini perbandingan ini merupakan satu yang sudah saya jelaskan, ya. Itu ada satu video khusus untuk perbandingan pada dimensi 2. Nah, penjabaran rumusnya juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya itu. Nah, untuk perbandingan pada materi hari ini, saya ambil saja kesimpulan dari penurunan rumus yang sudah saya bagikan pada video dimensi 2 perbandingan. Maka kita dapatkan seperti ini. Untuk perbandingan, di sini andaikan ada ruas garis AB dengan titik A dan titik B, ya. Jadi ada ruas garis AB di titik A ujung kiri, titik B ujung kanan, atau masing-masing berada di ujung-ujung gitu, ya. Kemudian ada titik C yang membagi. Di sini dia disebutkan bagi dalam, ya. AB. Sedemikian hingga maka akan terbentuk suatu perbandingan antara AC berbanding dengan CB. Itu dimisalkan skalar M dan skalar N saling diperbandingkan. Maka koordinat titik C dapat ditentukan dengan rumus berikut. Maka kita akan bisa mencari koordinat titik C melalui perbandingan antara dua buah vektor ruas garis AB tadi, ya. Maka vektor C-nya didapatkan dengan melakukan operasi N dikali vektor A ditambah dengan skalar M dikali dengan vektor B dibagi dengan skalar N tambah N. Nah, jadi berikut ada contoh soal. Di sini ada soal yang berbunyi jika vektor A yaitu 3i kurang 2j tambah k, vektor B berisi 2i kurang 4j kurang 3k, dan vektor C berisi negatif i tambah 2j tambah 2k. Di sini diminta 2a, ya, jadi 2 kali a vektor A dikurang 3 kali vektor B dikurang 5 vektor C. Jadi di sini ada gabungan operasi perkalian, ya, kemudian ada pengurangan. Ya, pengurangan sudah mewakili penjumlahan gitu, ya. Maka kita bisa lakukan ini dengan cara seperti ini, adik-adik. Ya. Misalkan di sini kan diketahui vektor A ini, vektor B ini, vektor C ini. Maka untuk mencari 2 kali vektor A, ya, saya tambahkan dulu brusnya. Saya hapus. Saya ulang, ya. Di sini 2 kali vektor A, kemudian dikurang dari 3 vektor B. Di sini tambah, ya, sorry, agar mewakili. Di sini saya ganti tambah, kemudian kurang 5 vektor C. Ya, jadi di sini ada 2 kali vektor A tambah 3 kali vektor B kurang 5 kali vektor C. Di sini saya ubah sedikit, ya, karena harus agar memiliki perwakilan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan ada vektor A berisi 3 negatif 2 dengan 1 gitu, ya. Kalau kita tetapkan masih di vektor basis tidak masalah, ya. Misalkan seperti ini, 2 kali 3i kurang 2j tambah k
Ini 2 kali vektor A ya. Kemudian tambah 3 kali vektor B. Vektor B-nya berisi 2i kurang 4j kurang 3k. Kemudian dikurang 5 kali vektor C. Vektor C-nya berisi negatif i tambah 2j tambah 2k. Oke, gitu ya. Nah, kita kalikan ke dalam ini ya. Kita kalikan ke dalam karena ini perkalian antara skalar 2 dikali dengan vektor A. Jadinya kita kali 2 kali 3 adalah 6i ya. Kita masih menggunakan vektor basisnya. Kemudian 2 kali negatif 2, negatif 2j. Kemudian ditambah 2 kali k. Jadinya 2k. Nah, ini juga demikian. 3 kali 2, 6i ya. 3 kali negatif 4, negatif 12. 3 kali negatif 3, itu negatif 9. Di sini ada J, di sini ada K. Nah, yang terakhir adalah 5. 5 kali dengan vektor negatif, 5 kali dengan negatif 1, jadinya negatif 5i, tambah ini ya. 5 kali positif 2, jadinya 10J, tambah 5 kali positif 2, 10K. Nah, ini kita akan operasikan ya adik-adik. Yang sesama I kita operasikan ya. Jadi ini 6 ditambah ya 6 yang sesama I. 6 tambah 6 dikurang negatif 5 gitu ya. Jadinya 6 tambah 6 dikurang negatif 5. Oke, ini adalah I ya. Saya ulangi. 6 ditambah 6 dikurang negatif 5, itu adalah perwakilan I. Kemudian negatif 2 ya, ini saya tulis tambah ya, nanti negatif 2 nya di dalam aja ya. Negatif 2 ini tambah negatif 12, kemudian kurang 10. Ini adalah perwakilan J. Kemudian tambah, oke, tambah berapa? Ini 2, perwakilan K, kurang 9, kemudian kurang 10. Ini perwakilan dari K. Nah, kita operasikan. Ini jadinya 6 tambah 6, 12, tambah 5, 17 ya. Oke, I di sini negatif 2, negatif 12, negatif 10, jadinya negatif 24. Ya, ini kan 22. Tambah negatif 24, J. Di sini 2 kurang 9, negatif 7 kurang 10, negatif 17K. Maka operasi 2 kali vektor A tambah 3 kali vektor B kurang 5 kali vektor C pada vektor A demikian, vektor B demikian, vektor C demikian adalah 17I kurang 24J kurang 17K. Dan ini bisa kita buat ke dalam bentuk vektor kolom ya. 17, negatif 24, negatif 17. Ya, ini bisa benar, ini benar, atau bisa juga demikian ini. 17, negatif 24, negatif 17. Ya, jadi penulisannya ini benar, ini benar, ini benar. Oke, gampang ya adik-adik. Nah, kita ke soal berikut, yaitu tentang pembagian. Nah, soal kedua bentuknya seperti ini. Jika titik P membagi garis hubung ada titik A 0,1,5 ya. Kemudian titik B 0,-4,5. Kemudian di dalamnya terdapat perbandingan 3:2, maka koordinat titik P ya. Di titik P ini membagi garis A ujung kiri, B ujung kanan. Jadi ada garis A, B. Di mana titik A itu berada pada titik 0,15, kemudian B 0,-45. Dan ini akan membentuk sebuah garis. Jadinya seperti ini ya. Ada A, ada B. Nah, kemudian ada titik P membagi dua ini ya. Titik P membagi dua ini. Jadi ini A, ini B. Misalkan P-nya ya. P-nya bisa saja di tengah ataupun berada lebih dominan ke A, lebih dominan ke B ya. Misalkan gini. Ini adalah titik P. Maka kita akan cari berapa
koordinat titik P ini ya. Pada titik P ini berada pada koordinat berapa? Oke. Nah, ini sudah pernah saya bahas pada video dimensi 2 perbandingan. Jadi saya ambil saja rumusnya ya. Dari mana rumusnya bisa dilihat di video perbandingan dimensi 2 yang saya tampilkan atau saya upload di waktu yang sebelumnya ya. Sebelumnya sudah saya upload. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk mencari titik P, maka kita lakukan ini kan kita misalkan M banding N ya. Ini M banding N. Maka kita kalikan N kali vektor A gitu ya. Kemudian tambah M kali vektor B. Nah, kemudian M ditambah dengan N. Ini rumusnya. Udah ya. Nah, N-nya berapa? Ini kan M banding N. Berarti perbandingan yang di sebelah kiri itu adalah 3. Kemudian angka di sebelah kanannya itu adalah 2 yang mewakili N. Gitu ya. Jadi 3 ini M, 2 ini N. Berarti 2 dikali dengan vektor A berisi 0, 1, 5. Ditambah M, yaitu 3, dikali dengan vektor B. 0, negatif 4, dan 5. Kemudian M tambah N. M tambah N yaitu 3 tambah 2. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan. Gampang ini. Nah, 2 kali 0, 0. Tambah, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. Ditambah dengan 3 kali 0. Ya, skalar, ini 0 ya. Skalar dikali dengan vektor. Saya hapus dulu ini. 3 kali 0 hasilnya adalah 0. 3 kali negatif 4, negatif 12. Dan 3 kali 5, 15. Oke ya. Dibagi dengan 3 tambah 5, 8. Nah, kita jumlahkan ini. 0 tambah 0 ya. Yang komponen sama dijumlahkan 0. Sini 2 tambah negatif 12. Sini adalah negatif 10. 10 tambah 15 yaitu 25. Ini bukan 3 tambah 5 ya. 3 tambah 2. Oke, saya keliru. Adik-adik mohon maaf ya. Situ 3 tambah 2. Kemudian ini juga bukan 8. Kan saya salah lihat soal. Kenapa 3 tambah 2? Karena M tambah N di situ ya, rumusnya M tambah N. M-nya 3, N-nya 2. Kemudian dibagi dengan 5. Oke, 0 bagi 5, 0 ya. Kemudian negatif 10 bagi 5, negatif 2. 25 bagi 5 hasilnya 5. Jadi titik P berada pada koordinat 0, negatif 2, dan 5. Nah, kalau diminta ke dalam vektor basis, bisa 0 ini mewakili atau sama dengan satuan I ya. Berarti 0I atau tidak perlu ditulis. Ini J ya, berarti negatif 2J. Ini adalah K ditambah 5K. Jadi penulisan dalam vektor basisnya seperti ini. Oke adik-adik, cukup mudah untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perbandingan ataupun operasi pada vektor dimensi 3. Saya rasa cukup dan saya kembali ke tayangannya. Terima kasih. Nah adik-adik, setelah melihat tampilan penjelasan dari saya tentang operasi vektor dimensi 3, pada penutup video kali ini saya akan merangkum apa saja yang penting kalian pelajari pada materi di video ini. Yang pertama adalah operasi vektor dimensi 3 itu sama halnya, intinya ya, sama halnya dengan operasi pada vektor dimensi 2. Ya, penjumlahannya, pengurangan, perkalian maupun perbandingan. Pada penjumlahan kita dasarnya itu adalah ada 2 vektor yang dijumlahkan, maka masing-masing komponennya saling dijumlahkan. Begitupun pengurangan dan begitupun dengan perkalian. Perkalian yang kita bahas tadi adalah perkalian antara skalar dengan vektor. Nah, perbandingan ada rumus dasar yang ditampilkan pada video kali ini, yaitu seperti ini perbandingannya. Nah, terima kasih adik-adik telah menonton video saya. Tetap semangat
Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita akan kembali masuk ke sekolah dengan berbagai variasi tantangan yang akan kalian terima dari Bapak Ibu Guru untuk kalian mendapatkan ilmu di sekolah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker seperti halnya yang dianjurkan oleh pemerintah, mencuci tangan dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.